Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kesabaran kita di dalam bermajlis, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi qudwa kita, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, di sini tentang hadis yang telah kita bahas pekan yang lalu, hanya sekedar ingin mempertegas bahwasanya para ulama kita berbeda pendapat tentang kedudukan hadis yang telah kita jelaskan pekan lalu mengenai dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar fi dzubab rajulun fi dzubabin. Seorang masuk surga karena seekor lalat dan seorang masuk neraka karena seekor lalat. Yang intinya adalah bahwasanya ya ketika dua orang tersebut dihalangi oleh penyembah berhala, salah satunya memberikan sesajen walaupun dengan seekor lalat kepada berhala tersebut, dan dia pun diberikan jalan untuk lewat, maka itulah yang termasuk penghuni neraka yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak mau memberikan sesajen, ya, tidak mau memberikan pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya seekor lalat. Maka karena dia tidak mau melakukan hal tersebut, dia pun dibunuh oleh penyembah berhala tersebut. Sehingga dalam hadis ini disebutkan dialah yang akan memasuki surga, salah satu yang akan memasuki surga disebabkan karena amalan tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ini. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif dan ada yang mengatakan tetap hadisnya sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ala kulli hal, kalau seandainya hadisnya ini lemah, tapi itu sudah diperkuat dengan ya larangan laknat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Bab la yudbahu lillahi bimakan yudbahu fihi li ghairillah. Bab tentang dilarangnya menyembelih binatang ya walaupun itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dilakukan di tempat penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah bab ini membahas tentang pelarangan untuk mengadakan penyembelihan yang ditujukan, yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala
di tempat yang pernah atau yang menjadi kebiasaan orang melakukan penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau rahimahullah, penulis kitab ini, menjadikan salah satu dalil dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108, di mana Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata kuncinya di sini adalah ya, la taqum fihi abada. La taqum fihi abada. Kita terjemahkan dulu. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan. Jadi jamaah sekalian, kita ingatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW hidup bersama orang-orang munafik. Jadi saat itu, ya, dan pemimpinnya orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan telah kita pernah jelaskan bahwasanya kenapa ini yang menjadi pemimpinnya orang munafik. Ya, tentunya dia menyembunyikan ya kemunafikannya, menyembunyikan kebenciannya. Karena sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke Madinah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang didengar perkataannya, orang yang dihormati oleh Yathrib, oleh penduduk Yathrib. Yathrib merupakan nama Madinah dahulu. Namun ketika kedatangannya Nabi SAW, justru penduduk Yathrib dan kaum muslimin secara umum menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin, sehingga Abdullah ini bin Ubay merasa diambil kedudukannya. Karena seandainya Nabi kita Muhammad SAW, ya kata dia, tidak datang, maka dialah yang akan jadi pemimpin. Inilah diantara sebab terbesar kenapa Abdullah bin Ubay ini sangat benci kepada Nabi SAW secara khusus dan benci kepada Islam secara umum. Namun kenapa orang-orang munafik di zaman Nabi SAW tidak dibunuh saat itu, padahal Nabi SAW mengetahui nama-namanya? Bahkan di antara sahabat ingin membunuhnya ketika mengetahui nama-namanya. Disebabkan kata Nabi SAW yang maknanya, aku tidak ingin atau jangan sampai manusia mengira dan mengatakan Muhammad qatala ashabahu, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Kenapa orang munafik itu, jemaah sekalian berbahagia, ikut bersama Nabi SAW salat di belakangnya Nabi SAW, ya, bermusyawarah bersama Nabi SAW, dan bahkan untuk bermusyawarah pada peperangan ikut mereka. Nah, ini yang salah satu dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika seandainya orang munafik saat itu dibunuh, maka orang-orang akan menyangka Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena orang munafik ini menyembunyikan kebenciannya. Ketika di perang Uhud misalnya, jumlah kaum muslimin 1000 orang, namun karena dihasut oleh orang-orang munafik, orang munafik ini padahal ikut juga bermusyawarah sebelum perang Uhud, sehingga di pertengahan jalan diprovokasi oleh orang munafik ini, menyebabkan 300 kaum muslimin
balik ke Madinah, tidak ikut berperang. Tersisa 700 orang saja yang melawan 3.000 ya kaum kufar. Nah, dan kata para ulama kita, kalaulah di zaman Nabi SAW saja ada orang munafik, maka apalagi di zaman sekarang ini. Waliyadzubillah. Dan para sahabat sangat takut dengan sifat kemunafikan. Dan ini sering kita ulang-ulang. Ya, para sahabat disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika mengatakan, seorang tabi'in, adraktu 30, setelah mendapatkan 30 sahabat Nabi SAW yang masih hidup, kullum yakhafuna nifaq ala anfusihim, semuanya takut dengan kemunafikan atas diri mereka. Itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian, di antaranya yang telah dijamin masuk surga, namun mereka takut dengan kemunafikan. Maka hendaknya kita termasuk dan lebih takut lagi ketika ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Waliyadzubillah. Nah, jadi di sini disebutkan orang-orang munafik itu juga bangun masjid. Ya, tapi dia tujuannya membangun masjid saat itu adalah menimbulkan fitnah, kemudaratan. Ya, untuk memecah belah umat. Memecah belah orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Justru dia bersumpah, in aradana illal husna. Ya, mereka mengatakan tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Dia ucapkan di depan para sahabat dan Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqum fihi abada. Janganlah sekali-kali kalian salat, beribadah di masjid yang mereka bangun. Karena tujuannya ini membangun masjid untuk, ya dikatakan masjid dirar, untuk memecah belah memang, agar kaum muslimin itu terpecah belah. Sesungguhnya kemudian Allah mengatakan, la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin. Janganlah kalian sama sekali melakukan salat di masjidnya mereka selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, tinggalkan masjid di luar tersebut yang dimaksud orang munafik, ya, karena ada Masjid Quba yang cukuplah kalian sholat di masjid tersebut, yang dimana Masjid Quba tersebut dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama, dan lebih patut kamu melakukan sholat di dalamnya. Masjid Quba merupakan jamaah sekalian masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian karena daerah Quba dahulu itu belum masuk kota Madinah, belum masuk daerah Madinah. Karena Madinah itu dulu sangat kecil, hanya sekitaran Masjid Nabawi saja. Tapi sekarang sudah perluas daerah Madinah sehingga daerah Quba pun masuk daerah Madinah. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW sekitar ada 14 hari berada di daerah Quba, membangun Masjid Quba, dan itulah masjid yang pertama kali dibangun. Dan setelah Nabi SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah dan masuklah ke Madinah, membangun Masjid Nabawi. Namun jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW tetap melakukan sholat di Masjid Quba sekali sepekan, baik dalam keadaan dengan berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba, ataukah dengan berkendaraan, masyan au rakiban. Setiap hari ketujuh, ada yang mengatakan hari Sabtu.
Ya, makanya kita dapatkan biasa para jemaah umroh atau jemaah haji terlihat Masjid Quba itu ramai sekali pada hari Sabtu. Ada beberapa nafsiran ulama kita, ada mengatakan hari ke-7 itu hari Sabtu, ada mengatakan yang penting hari ke-7. Tapi tidak mesti hari itu. Kapan-kapan kita berada di sana, di Madinah misalnya, ya, dan berkehendak, tidak ada yang mengeluarkan kita dari rumah kita atau hotel kita kecuali menuju Masjid Quba, bukan sebagai sambilan ya, karena bukan sambilan. Terlanjur ini sudah masuk waktu kita dekat Masjid Quba, kita sholat di Masjid Quba, padahal dia ke pasar sebelumnya. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, ya, barang siapa yang mantatahhara, barang siapa yang bersuci dari rumahnya dan memang tidak ada niatnya kecuali ke Masjid Quba untuk sholat, maka dia mendapatkan pahala umroh. Jadi beda halnya yang kami katakan tadi, kalau memang dia jadikan sambilan saja karena kebetulan dia punya hajat dekat dari Masjid Quba, kita kalam di situ, ya, kita sholat di situ, dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah tentunya, ya, pahala sholat jamaah secara umum. Nah, ini karena Nabi kita Muhammad SAW memang tujuannya ke sana, keluar untuk ke Masjid Quba pada setiap hari ke-7. Baik, jadi ini jamaah sekalian, dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, dijadikan dasar bahwasanya tidak boleh melakukan ibadah, melakukan penyembelihan, walaupun itu kita kerjakan untuk Allah di tempat yang dimana tempat tersebut dilakukan ritual-ritual atau yang pernah dilakukan ritual beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kata-kata la takum fihi abada. Jadi orang munafik itu buat apa? Buat masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang salat di situ. Walaupun salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dasarnya dibangun itu masjid untuk memecah belah umat. Nah, inilah yang jadikan dasar oleh Syekh rahimahullah, bahwasanya tidak boleh kita menyembeli walaupun itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana pernah dilakukan ritual kesyirikan atau penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang dijadikan dasar adalah tadi ayatnya ya, sekarang hadisnya. Wa an Thabit bin Duhaq radhiyallahu anhu qala nadara rajulun ay yanhara ibilan bibuana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'aidun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadarik fa innahu la wafa linadarin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Ya, rawi Ibnu Abu Dawud wa isnadu ala syartihima. Kita terjemahkan dari Thabit bin Duhaq radhiyallahu anhu, sahabat Thabit bin Duhaq, yang beliau mengatakan qal nadara rajulun, ada seseorang yang pernah bernazar akan menyembelih unta di daerah Buana. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab. Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah, saya ini bernazar. Dan nazar saya itu ingin menyembelih unta di daerah Buana. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Qalu la. Maka dikatakan bahwasanya tidak ya Rasulullah. Qal, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, fahal kana fiha 'aidun min a'yadihim? Ya, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Para sahabat pun menjawab tidak. Nah, jadi Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya yang berkumpul saat itu,
untuk meminta kejelasan kepada sahabatnya, karena mungkin kalau cuma satu orang belum ini. Maka Nabi SAW mencari tahu dari apa yang pernah mungkin dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi pun SAW mengatakan, aufi binadarik, wahai engkau yang telah bernazar tadi, tunaikanlah nazarmu, laksanakanlah nazarmu. Fa innahu la wafa' li nadarin fi maksiatillah, karena tidak ada atau tidak boleh melaksanakan nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nazarnya orang ini jamaah sekalian adalah nazarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembeli tapi di daerah buana, dia khususkan daerah tertentu. Ini yang menyebabkan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW memperjelas lagi, jadi nazarnya tadi itu silahkan, dan Nabi SAW menambahkan jawaban bahwasannya tidak boleh bernazar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bernazar untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi ma la yamliku binu adam, dan tidak boleh kita bernazar yang menggunakan bukan milik kita. Nanti kita akan jelaskan di sini maksudnya. Baik. Aqsamun nadar. Di sini Syekh menyebutkan, walaupun nanti ada pembahasan khusus tentang nazar. Al-awwal ma yajibul wafa bihi. Ada nazar yang wajib untuk dipenuhi. Wa nadarut ta'ah, yaitu nazar dalam hal ketaatan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Karena sabda Nabi SAW, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah, ya, lakukanlah nazar tersebut. Ini nazar yang wajib untuk dilakukan. Ats-tsani, ada nazar yuhram al-wafa bihi, nazar yang tidak boleh kita tunaikan. Wa huwa nadar al-ma'siyah, yaitu nazar untuk bermaksiat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man nadara ay ya'siyallaha fala ya'sihi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat, tidak boleh melakukannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi, la wafa li nadar fi maksiatillah, tidak boleh menunaikan nazar pada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya bernazar, kalau ini terjadi saya akan mencuri misalnya, atau mengambil itu kan nazar bermaksiat. Atau ingin bernazar untuk memutuskan silaturahim, nah, ini kan termasuk terlarang. Yang ketiga, ma yajri majral yamin. Ada yang sama kalau dia hukumnya bersumpah. Makanya dendanya orang yang bernazar itu hampir sama dengan dendanya orang yang bersumpah. Wa huwa nadar mubah, yaitu nazar yang mubah. Fa yukhayyar baina fi'lihi wa kaffaratil yamin. Kalau dia adalah nazar yang mubah, maka dia diberikan pilihan antara dia bisa menunaikannya ataukah dia membayar denda. Misal law nadara ay yalbas hadha thawb fa in syaa'a labisahu wa in syaa'a lam yalbashu wa kaffara kaffaratu yamin. Ya, Syekh di sini memberikan contoh, dia bernazar akan memakai pakaian ini misalnya. Nazar itu kan artinya jamaah sekalian menjadikan sesuatu yang mubah misalnya atau yang sunnah menjadi wajib atas dirinya. Itu artinya nazar, menjadikan wajib atas dirinya. Fa insya Allah bisahu, ya, apakah dia ingin mengenakan pakaian tersebut tak kala sudah bernazar, terlanjur sudah bernazar, atau dia tidak ingin menggunakannya. Kalau dia tidak ingin menggunakannya padahal dia sudah terlanjur bernazar, maka dia harus membayar denda seperti denda sumpah. Dia sudah bersumpah, ya, tapi dia tidak jadi menunaikan sumpahnya, maka dia harus membayar denda.
Ar-rabi' nadar li jad wal ghadab. Nazar karena marah. Ya, nazar yang timbul karena marah. Karena ada yang begitu ya, biasa bersumpah atau bernazar karena emosi dia. Kita lihat di sini contohnya. Misalnya law qala, kalau dia mengatakan hari ini ya mungkin akan seperti ini dan akan dia lakukan seperti ini, tapi dalam keadaan marah. In kana hasilan fa alaihi lillahi nadar an asuma sana. Ya, dia mengatakan kalau terjadi seperti ini saya akan berpuasa setahun. Iya. Dia bernazar begitu ya. Fal gharad min hadza nadar at-takdzib. Tapi tujuannya dia bernazar seperti itu untuk sekedar mendustakan kabar. Dia cuma mempermainkan untuk mendustakan. Ya, atau karena dalam keadaan marah. Fa idza tabayyana annahu hasil, fanadir mukhayyar bain anna yasum sana wa bain yukaffir kafarat yamin. Ya, kalau dia betul-betul terjadi kejadian tersebut yang ingin dia inginkan, maka dia diberikan pilihan apakah dia ya harus berpuasa selama setahun, ini nazarnya, atau berpuasa atau membayar denda. Kemudian yang kelima, nazar al-makruh, nazar yang makruh. Fayukral wafa bihi wa ahli kafaratu yamin. Di sini Syekh tidak memberikan contohnya. Nanti kita akan mungkin carikan contoh yang lain dari kitab yang lain, insyaallah. Baik. Yang keenam, as-sadis an-nazar mutlak. Ada nazar yang mutlak. Mutlak tidak menyebutkan isi nazarnya. Maksudnya seperti ini. Misal yaqul lillahi alaiha an-nadar. Wajib atas saya untuk melakukan nazar. Nazar itu kan tapi dia tidak tentukan ibadah apa yang mau lakukan. Ibadah apa yang mau dia lakukan. Fa hadza kafaratu yamin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadar. Ini termasuk kafara yamin, dia harus membayar denda. Baik. Ini secara umum tentang nazar jamaah sekalian. Namun inti daripada pembahasan kita tadi ini adalah tidak bolehnya kita melakukan penyembelihan walaupun itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang pernah dilakukan penyembelihan kepada atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada memang pembahasan tentang khusus tentang nazar nanti insyaallah pada bab yang selanjutnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian berbahagia, jadi nazar itu sebenarnya jamaah sekalian ada beberapa pendapat dari kalangan ulama kita. Namun di antara pendapat yang kebanyakan ulama yang merujuk kepadanya atau merajihkannya, bahwasannya asal hukum bernazar itu hukumnya makruh, tidak boleh ya, atau bahkan ada mengharamkannya, minimal hukumnya makruh. Kenapa? Dalam hadis disebutkan la yustakhraju illa min bakhil. Orang bernazar itu tidaklah dia bernazar kecuali berasal dari orang-orang yang kikir. Kenapa? Nanti dia mau melakukan sesuatu kalau terjadi apa yang dia inginkan. Dia nanti mau berpuasa sunnah misalnya, kalau terpenuhi keinginannya. Padahal nazarnya itu tidak merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, selama nazarnya sesuatu yang ibadah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Jadi asalnya bernazar itu makruh, tapi dia wajib ditunaikan kalau sudah terlanjur bernazar. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari bernazar seperti itu? Ya, caranya jemaah sekalian, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, permudahlah urusanku ya Allah.
ya luluskanlah aku misalnya ya Allah, permudahlah urusanku, bisnisku. Ya tidak usah bernazar. Nanti kalau memang telah berhasil, barulah syukuran. Kita mau syukuran atau tidak, itu tidak ada kewajiban. Ya, kalau nazar tadi ada kewajiban untuk harus menunaikannya. Ya, nanti kalau berhasil misalnya, ya bentuk rasa syukur ya, menyembelih kambing misalnya karena Allah SWT panggil orang makan-makan, bagi-bagi, bersedekah. Jadi tidak ada beban di situ. Kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan kita. Ya, tidak perlu bernazar. Ya, tidak perlu bernazar. Nah, tapi kalau sudah terlanjur bernazar wajib untuk ditunaikan. Ya, di sini bab selanjutnya jamaah sekalian. Bab minasyirki an-nadhar li ghairillah. Ya, kalau kita sudah sebutkan tadi nazar ya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan an-nadhar li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar li ghairillah mithl ayyaqul. Ya, sebelumnya beliau menyebutkan dalil qaulullah taala yufuna bin nadhar. Menyebutkan dalil di antara orang-orang yang beriman itu sifat mereka adalah mereka menunaikan nazarnya. Ya, menunaikan nazarnya. Baik. Sehingga pembahasan selanjutnya nanti ini akan berkaitan tentang nazar secara umum, baik itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar li ghairillahi taala, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misal seperti orang mengatakan li fulan alayya nadar. Ya, saya bernazar untuk orang tersebut. Tentunya untuk makhluk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nazar kesyirikan karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Au li hadzal qabr alayya nadar. Penghuni kubur dia datang kepada kuburan misalnya. Ya, kalau terpenuhi keinginan saya akan menyembelih kuburan ini misalnya. Saya akan melepaskan atau memberikan apalah. Ini sudah tentunya nazar kesyirikan. Yuridu bidzalika taqarrub ilaihim. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada ya makhluk tersebut. Wal farqu bainahu wa baina nadharil ma'siyah. Ya. Perbedaan antara bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan bernazar dalam kemaksiatan, tentunya kesyirikan termasuk kemaksiatan. Tapi yang masukkan di sini kemaksiatan secara umum selain daripada kesyirikan. Ya, kalau tadi dia bernazar, ya saya akan melakukan ini atau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, maka ini bukan kesyirikan. Tapi dia telah melakukan dosa besar selain daripada kesyirikan. Nah, di sini dikhususkan lagi bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya orang yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misal ayyaqul lillahi ala nadar atau anaf wala kadza wa kadza min ma'sillah. Fa yakunu nadar lillahi wal mandur ma'siyah. Apalagi kalau dia lagi niatnya untuk selain Allah, kemudian dia nazarnya untuk melakukan kemaksiatan. Sudah jadi dua hal yang sangat besar dia lakukan. A'udzubillahi min dzalik. Fal hal al halfu bi ghairillah fal halif bi ghairillah misal wan nabi, ya termasuk juga ya orang yang mengatakan la alanna kadza wa kadza wan nabi, la alanna kadza wa kadza, demi nabi, demi malaikat atau demi siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka ini termasuk kesyirikan. Karena dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya akan lakukan ini. Ya, ini tentunya nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan demi nabi, demi malaikat, demi fulan, saya akan lakukan ini.
Jadi perlu dibedakan antara sumpah dengan tujuan. Misalnya dia mengatakan, saya lakukan ini demi ibu saya, demi bapak saya yang telah merawat saya, begini dan begitu. Ini kan tujuan maksudnya ya. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah saya akan lakukan, nah ini kan namanya sumpah. Ya, ini namanya sumpah. Karena memang kita bahasa Indonesia miskin ya. Kalau bahasa Arab kan beda caranya. Kalau mengatakan wallahi demi Allah, wa ummi demi ummi, itu merupakan sumpah. Wa hukmun nadar li ghairillahi syirkun. Hukum ya bernazar kepada selain Allah SWT tentunya termasuk kesyirikan. Kenapa? Li'annahu ibadah, karena nazar itu termasuk ibadah. Dan ibadah tentunya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu satu hadisnya, kemudian kita selesaikan ya. Dalam hadis disebutkan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasillah fala ya'si. Ini sudah kita sebutkan juga pada bab yang sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin bernazar atau barang siapa yang bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Adapun ayatnya ya disebutkan ya yufuna bin nadar. Yufuna bin nadar, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang baik itu adalah mereka yang menunaikan nazarnya, Maka sebagai kesimpulan jemaah sekalian yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya yang pertama tadi, tidak boleh kita melakukan ibadah atau penyembelihan secara khusus untuk, walaupun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang pernah dilakukan ritual-ritual kesyirikan, atau di tempat di mana orang-orang musyrik melakukan ritual-ritual atau hari rayanya di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, asal daripada bernazar itu adalah hukumnya makruh, minimal hukumnya makruh. Makanya hindarilah kita bernazar, hindarilah kita dari bernazar. Namun kalau sudah terlanjur bernazar dan merupakan nazar ketaatan, wajib kita tunaikan. Dan kalau kita tidak mampu menunaikannya, maka kita bayar dendanya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwasanya kalau itu merupakan nazar kemaksiatan, maka tentunya ini tidak boleh dilakukan, Iya, sama halnya kalau dia bersumpah juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Mungkin demikian jemaah sekalian yang perlu kami sampaikan, perlu kami luruskan dari pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dari yang besar sampai yang kecil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.